Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahukan ya bahwa asimilasi di rumah ini diperpanjang untuk tahun 2022. Bagaimana sih ketentuannya? Oke, ini saya lanjut saja ya langsung. Nah, kenapa asimilasi di rumah diperpanjang? Nah, untuk upaya penanggulangan overcrowded atau terlalu banyaknya PBB atau anak di lapas dan rutan di seluruh Indonesia, maka dilakukan program asimilasi di rumah dan integrasi. Ini berdasarkan peraturan menteri yang berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya, dan untuk anak yang tanggal setengah masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Jadi batasnya sampai 30 Juni 2022 ya. Kalau lebih berarti tidak bisa berkesempatan mendapatkan asimilasi di rumah. Asimilasi di rumah ini juga bertujuan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lapas atau rutan ya, RPKA juga termasuk. Nah, Menteri dapat menetapkan penyesuaian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud. Jadi jika tadi ada perpanjangan dari awalnya akhir Desember diperpanjang sampai 30 Juni 2022, Menteri ini bisa mengubah. Kalau keadaannya mungkin sudah terasa cukup, bisa sebelum Juni ini akan diberhentikan program asimilasi di rumah ini di tahun 2022, atau mungkin pada bulan Juni akan dilakukan perpanjangan lagi sampai Desember seperti pada tahun lalu ya. Selanjutnya, asimilasi di rumah ini tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika. Yang kedua, tidak untuk terorisme ya, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Jadi untuk yang 6 poin ini maka tidak berkesempatan mendapatkan asimilasi di rumah walaupun sudah memenuhi 2/3 masa pidananya di tahun 2022 pada bulan Juni 2022 tanggal 30 ya, batasnya sana itu tidak bisa mendapatkan asimilasi di rumah. Nah, namun ada catatan penting di sini. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Jadi bagi yang masa pidananya kurang dari 5 tahun yang kasus narkotika ya, ini bisa memperoleh asimilasi di rumah. Ini sama seperti peraturannya sebelumnya ya, di tahun 2021. Selanjutnya, selain itu asimilasi tidak diberikan kepada narapidana atau anak yang tindak pidana tertentu, yaitu pertama, pembunuhan. Pasal 339 dan pasal 340 KUHP ini tentang pembunuhan ya. Kemudian tidak juga untuk pencurian dengan kekerasan, pasal 365 KUHP. Biasanya ini pencopet ini. Jadi kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP ini korbannya dewasa ya. Kemudian kesusilaan terhadap anak sebagai korban pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Ini hampir sama ya, cuma bedanya untuk yang kesusilaan terhadap anak ini korbannya anak. Jadi sama-sama misal pemerkosaan ya, atau ada hubungan badan di situ ya, dan korbannya itu masih anak-anak, maka dikenakan pasal 81 dan 82, dan itu tidak bisa mendapatkan asimilasi di rumah. Nah, ada tambahan lagi, selain pengecualian sebagaimana dimaksud, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana atau anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana
serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, maksudnya begini. Untuk simpelnya maksudnya residivis ya. Nah, untuk penjelasannya begini. Misal ada narapidana atau anak itu melakukan tindak pidana pencurian. Nah, sudah dihukum ya, ini sudah dipidana, dijatuhi pidana dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Jadi sudah pernah dihukum, kemudian bebas. Entah itu bebas PB, CB, CMB atau bebas murni ya, tanpa melalui program PB, CB atau CMB. Nah, ketika masuk lagi terkena pidana lagi, entah itu kasusnya sama, misal kalau sama awalnya pencurian, ternyata pencurian lagi. Bisa juga pasalnya beda. Jadi awalnya pencurian kemudian ganti ke copet. Jadi 365. Kalau 365 nah bisa ya. Misal ke narkotika ya, narkotika 112 kena pidana juga 1 tahun 6 bulan misal. Nah, itu tidak bisa memperoleh asimilasi di rumah. Gampangnya karena dia residivis. Jadi karena WBP tersebut mengulang melakukan tindak pidana. Jadi jika tidak ada pengulangan tindak pidana, entah itu yang sama atau berbeda, intinya tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Nah, itu bisa mendapatkan asimilasi di rumah jika tidak ada pengulangan tindak pidana. Tapi jika ada pengulangan, entah itu pidananya sama ya, tindak pidananya sama ataupun berbeda, yang penting sudah minimal 2 kali melakukan tindak pidana tersebut, maka tidak bisa memperoleh asimilasi di rumah. Namun jangan khawatir, walaupun tidak memperoleh asimilasi di rumah, WBP tersebut atau anak tersebut masih bisa memperoleh PB atau CB atau CMB ya. Nah, ini kemarin ada perbincangan ya mengenai asimilasi di rumah. Jadi ada sosialisasi dari pusat tentang asimilasi di rumah. Di situ poin yang banyak ditanyakan 3 poin ini dan dijawab semua ya. Jadi jika sudah ada litmas pada tahun 2021, jadi per tanggal 31 Desember 2021 terakhir ya, ada litmasnya dari PK Bapas, maka WBP atau anak dapat langsung diusulkan SK asimilasi di rumah. Jadi tanpa perlu pengusulan lagi untuk permohonan litmas asimilasi di rumah. Jadi bisa diusulkan untuk memperoleh asimilasi di rumah. Kemudian bagaimana jika sudah ada SKPB atau CMB atau CB pada tahun 2021? Nah, maka WBP atau anak ini dapat langsung diusulkan SK asimilasi di rumah. Jadi dari pihak lapas bisa langsung usulkan. Namun kelengkapannya dari ini semua ya harus dilengkapi. Misal awalnya kalau untuk PB dan CB tidak dimintai D2 misalnya. Jadi perlu mengurus D2. Nah, seperti itu. Kemudian jika masih dalam proses pembuatan litmas oleh PK Bapas dapat disusulkan permintaan litmas asimilasi di rumah. Nah, jadi begini. Misal Desember kemarin mengajukan PB, CB atau CMB, namun belum diproses oleh pihak Bapas karena masuk di antrian ya. PK-nya lagi mengerjakan yang bulan November misal, atau masih Desember awal, sehingga belum dikerjakan, masih di antrian. Nah, kemudian Januari ternyata ada perpanjangan ini, sehingga agar WBP yang bersangkutan atau anak yang bersangkutan dapat memperoleh asimilasi di rumah, maka perlu dilakukan permintaan litmas asimilasi di rumah melalui pihak lapas atau rutan ke pihak Bapas. Nah, jadi bikin lagi ya surat pernyataan, surat jaminan untuk penjamin ini dan WBP, sisanya nanti ada di lapas ya. Kemudian D2 juga perlu kalau ada dendanya ya, biasanya untuk yang PB. Nah, perlu diingat asimilasi di rumah ini sama seperti tahun kemarin, jadi harus gandeng, harus PB dengan asimilasi di rumah, atau CB dengan asimilasi di rumah, atau CMB dengan asimilasi di rumah. Jadi harus gandeng ya. Bagaimana jika asimilasi di rumah saja? Nah, ini untuk yang masa pidananya kurang dari 6 bulan. Karena 6 bulan itu masuk CB sampai 1 tahun 6 bulan. Nah,
Sedangkan yang lebih dari 1 tahun 6 bulan itu PB. Kalau kurang dari 6 bulan bisa asimilasi di rumah saja. Karena untuk asimilasi di rumah cukup menjalankan separuh dari masa pidana, itu bisa mendapatkan asimilasi di rumah. Nah, jika kalian ada yang mungkin menanyakan kenapa kok penjelasannya tidak jelas, tidak lengkap, karena saya rasa sudah saya jelaskan di asimilasi di rumah tahun 2021. Silahkan kalian baca lagi di sana, linknya ada di deskripsi ya. Nah, nanti di sana itu isinya sama, ternyata setelah saya cek sama. Nah, jika ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya di video ini, silahkan komen di kolom komentar ya di bawah ya. Nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaannya. Kemudian jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.